Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan Bunda. Terakhir materi kita Surah Al-A'la. Berarti kita masuk ayat ke-4 ya. Baik. Baik, kita ulang sekilas bahwa dari ayat 1 sampai ayat 3 dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mensucikannya. Kemudian juga di dalam ayat 1 sampai 3 ini di antara contoh-contoh kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diketahui Bunda bahwa Allah perintahkan kita untuk mensucikannya bukan karena Allah butuh, tapi sesungguhnya semua perintah-perintah Allah itu adalah kebaikan buat kita, bukan karena Allah kenyang kalau kita memujinya, gembira kalau kita mensucikannya, karena sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada makhluk ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat ke-4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi akhrajal mar'a." Dan yang mengeluarkan al-mar'a. Al-mar'a itu segala tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, al-mar'a itu segala tumbuh-tumbuhan hijau. Diterjemahkan di sini rerumputan, ya. Bisa juga diterjemahkan itu lalang. Lalang atau semua tumbuh-tumbuhan yang hidupnya di hutan. Nah, itu disebut dengan al-mar'a. Ya. Jadi bisa rumput, bisa lalang, bisa hutan. Ya. Siapa yang mengeluarkan segala macam tumbuhan tersebut? Maka kita jawab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada awalnya Bunda, kita tidak pernah ikut campur dalam menumbuhkan rerumputan itu kan. Coba kita lihat, rerumputan itu adalah keikutsertaan kita. Tidak. Bahkan hutan-hutan itu pun kita tidak ikut serta di dalamnya. Kita hanya bisa menanam kembali. Adapun benihnya itu dari pohon sebelumnya. Nah, lantas siapa yang menciptakan pohon itu? Maka jawabnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Buku yang kita tanam dari mana? Dari biji. Bijinya dari mana? Nah, dari pohon kan gitu. Pohonnya siapa yang pertama kali menciptakan? Apakah manusia yang menumbuhkan pohon itu? Tidak kan? Tapi yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang ada saat ini itu asal muasalnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Bahkan ketika kita menanam benih itu Bunda, tak kita juga yang membelah benihnya sehingga muncul tunasnya di dalam tanah kan. Karena sesungguhnya kalau kita belah tunas, kita belah benih itu, tak juga tumbuh tunasnya. Ya, biji rambutan kalau kita belah tumbuh tunasnya Bunda. Biji rambutan kalau kita belah tumbuh tunasnya. Padahal muncul tunasnya itu gara-gara terbelah kan. Tapi muncul tunasnya itu setelah kita tanam. Lantas siapa yang membelah benih itu sehingga muncul tunasnya? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itulah diantara bentuk kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Faja'alahu ghutha'an ahwa, lalu dijadikannya, maksudnya kembali kepada yang di atas ya, tumbuh-tumbuhan tersebut, rerumputan tersebut, ghutha'an ahwa, kering kehitam-hitaman. Awalnya hijau, kemudian setelah itu berubah menjadi kuning, lalu setelah itu kehitam-hitaman, bukan warna hitam tapi kehitam-hitaman. Setelah itu gugur, kan gitu kan, setelah itu gugur. Nah, jadi pesan tersiratnya Bunda, kenapa selalu Allah menyampaikan perumpamaan seperti itu? Ya karena demikianlah siklus kehidupan manusia. Ya, siklus kehidupan manusia itu seperti tumbuh-tumbuhan. Ya, hijau, kuning, kehitam-hitaman, gugur, lemah, kuat, setelah itu lemah lagi, lemah kan, kuat, lemah, gugur. Ya, baik, lahir, tumbuh, berkembang, matang, setelah itu mati. Ya kan, lahir, tumbuh, berkembang, matang, setelah itu mati. Ya, halus, kencang, setelah itu keribut. Nah, setelah itu mati. Subuh, siang, sore, setelah itu tenggelam. Nah, subuh, siang, sore, setelah itu tenggelam. Jadi demikianlah siklus kehidupan manusia. Jadi kita ini di mana nih Bunda? Kalau dihitung dari sisi siang, ada yang di jam 12, ada yang di jam 4. Yang subuh nggak ada di sini ya. Ya. Anak-anak di rumah lah, anak-anak di rumah pun itu udah nggak subuh tuh. Wah, itu sudah jam-jam 9, jam 10 pagi lah. Nah, kecuali yang ada yang mau lagi kan, yang ya, baik, nggak ada masalah kan, pahala. Ya, cuman siap-siap lah dengar, ini anak harus cucu gitu. Baik, begitulah siklus kehidupan manusia Bunda. Ya, daun yang awalnya hijau, kemudian kuning, lalu kehitam-hitaman, lalu gugur. Ya, baik. Jadi kalau kadang kita benar-benar mengingat siklus kehidupan ini, ya, kemudian kita sadar kita saat ini di posisi yang mana, sebenarnya itu sudah bisa menambah ketakwaan wa ta'ala. Nah, munculnya semangat mengaji itu ya karena
salah satunya sudah tua, kan gitu kan. Makanya Allah nggak memuji orang-orang yang tua itu taat. Yang dipuji oleh Nabi pemuda yang taat, kan gitu kan. Karena amalan orang tua itu adalah amalan takut mati. Tapi amat hebat sekali jika ada orang yang jiwanya masih muda namun takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat gejolak syahwatnya masih menggebu-gebu, ya kan, kemudian dari sisi analogi bahwasanya kehidupannya masih panjang, nah, bukan berbicara tentang takdir Allah, tapi di situ dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan rata-rata amalannya amalan takut mati semua, Bunda. Sepakat? Sepakat. Kalau memang begitu, apa namanya, jika tidak demikian, sudah pasti sejak muda kita aktif menghadiri majelis ilmu, kan. Aktif menghadiri majelis ilmu, kemudian senang dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, tapi kenapa di masa muda tidak ada amalan-amalan seperti itu? Ya rasa-rasa lama lagi mati. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, selesai berbicara tentang kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk paragraf baru dalam surah ini. Lihat ayatnya, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, K-nya ditujukan kepada Rasulullah, ya. Fala, sehingga engkau tansa, tidak lupa. Ada dua tafsiran para ulama, Bunda, terhadap ayat ini. Yang dimaksud dengan tansa ini, satu an-nisyan, yang kedua at-tarku, ya. Yang dimaksud dengan tansa adalah satu tansa, satu an-nisyan, yang kedua at-tarku. Kalau an-nisyan artinya lupa. An-nisyan, ya. Lupa. Lupa dalam kurung ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya. Tapi kalau at-tarku, meninggalkan dalam kurung dalam mengamalkannya, Tansa itu satu an-nisyan, lupa ayat-ayatnya. Yang kedua at-tarku, meninggalkan dalam mengamalkan ayat-ayatnya. Ya, yang dimaksud dengan at-tarku itu secara bahasa meninggalkan. Maksudnya apa? Meninggalkan dalam mengamalkan. Nah, mengamalkan ayat-ayatnya. Maksudnya, kalau kita mengikut tafsir yang pertama, Bunda, sanuqri'uka fala tansa, itu artinya kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa ayat-ayatnya. Itu kalau ikut tafsir yang pertama. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa ayat-ayatnya. Kalau kita mengikut tafsir yang kedua, maksudnya adalah kami akan menjaga Muhammad. Nah, kami akan menjaga Muhammad dari meninggalkan mengamalkan Al-Quran. Bisa dipahami, Bunda? Saya tulislah. Yang kedua, kami akan
menjagamu Muhammad dari meninggalkan dalam mengamalkan ayat Al-Quran. Adapun tafsir yang pertama, tafsir yang pertama itu adalah kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan melupakan ayat-ayatnya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan melupakan ayat-ayatnya. Yang kedua, kami akan menjaga Muhammad dari meninggalkan dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan ayat ini Bunda bisa kita lihat dalam surah Al-Qiyamah. Coba dibuka surah Al-Qiyamah, surah ke-75, mulainya dari ayat 16 sampai 19. Nah, coba kita lihat ayat 16 sampai 19. Baik, kita lihat sekilas. Kalau kita membaca ayat ini belum paham Bunda, ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu, maksudnya untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Begini Bunda, jadi ketika Jibril datang membaca Al-Quran kepada Nabi SAW, ya, belum selesai Jibril mendiktekan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sampai selesai, Nabi sudah cepat-cepat mengikutinya, sudah gerak-gerak bibir Nabi. Dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi takut ketinggalan. Kalau Nabi ketinggalan, tentu Nabi akan melupakan ayat-ayat tersebut. Kalau Nabi sudah melupakan ayat-ayat tersebut, pasti Nabi nanti tidak akan mengamalkannya. Makanya belum lagi selesai Jibril membacakan Al-Quran secara utuh dalam satu ayat tersebut, Nabi langsung ngikutin. Seperti kita ngomong, Bunda pun ikut, saya ngomong, Bunda pun langsung ikut ngomong gitu. Nah, harusnya selesai dulu saya bicara, baru ngomong, kan gitu kan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah Jibril membacakan ayat, Nabi Muhammad pun ikut pula membacakan ayat, belum lagi selesai. Nanti kalau lebih jelas lagi, kalau Bunda membaca kitab At-Tibyan, memang sebuah larangan kalau kita malah bersama-sama membaca, guru membaca, kemudian muridnya ikut membaca, atau temannya membaca, yang di samping juga ikut membaca, padahal giliran teman tersebut gitu kan. Itu sering di dalam ruang lingkup tahsin. Ketika kita mengajarkan seseorang untuk membaca Al-Quran, teman yang di samping sibuk dengan apa?
sibuk dengan makroknya masing-masing. Padahal adab di dalam belajar tahsin itu adalah kesalahan teman itu anggap kesalahan kita juga. Kesalahan teman itu anggap kesalahan kita. Apa yang disalahkan, apa yang dikoreksi guru terhadap temannya, anggap itu koreksi kita juga. Karena sesungguhnya itu juga ilmu. Nah, jadi cuman fakta yang ada di lapangan selama saya mengajar lah, ya kan banyak terjadi seperti itu. Ketika ditugaskan, begitu dibagi masing-masing ayatnya kan fokus semuanya pada makroknya masing-masing, bukan menyimak temannya gitu kan. Nah, itu salah. Nah, su'ul adab di dalam belajar ya. Baik, jadi sebenarnya baik tujuan Nabi itu mengikuti Jibril itu tujuannya apa? Supaya tidak tertinggal. Nah, kalau tertinggal pasti nanti ada yang terlupakan. Kalau Nabi sudah melupakannya, sudah pasti tidak mengamalkannya kan. Jadi tujuan Nabi itu adalah supaya bisa mengamalkannya. Hari ini kita melihat orang fokus pada menghafal Al-Quran. Padahal Nabi SAW itu mengikuti Jibril di saat Jibril mendiktekan, itu dikarenakan takut tidak mengamalkan. Takut tidak mengamalkannya. Ya otomatis kalau lupa kan nggak bisa diamalkan. Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Supaya kita amalkan. Kalau kita ingat ayat-ayat itu, pesan-pesan itu, otomatis kita akan mengamalkannya kan. Tapi kalau kita melupakannya, sudah pasti kita tidak mengamalkannya. Ya. Makanya yang dikatakan di dalam hadis sahih itu yang memberi syafaat bukan mereka yang hafal Al-Quran, tapi ahlul Quran. Siapa itu? Orang yang hafal Al-Quran kemudian dia mengamalkannya, tak sekedar hafal 30 juz saja. Ya. Baik, kemudian inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Seakan-akan Allah berfirman, jangan khawatir Muhammad, langsung kami tancapkan Al-Quran itu ke relung hatimu. Jadi tak perlu tergesa-gesa mengikuti apa yang dibaca oleh Jibril. Jangan khawatir, langsung kami tancapkan Al-Quran itu ke relung hatimu, sehingga apa? Sehingga engkau hafal dan bisa mengamalkannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, disinilah nasihat Allah kepada Nabi Muhammad, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Maksudnya apa? Setelah sempurna Jibril membacakan ayat tersebut, baru kamu ikuti. Jangan di saat Jibril membaca, kamu pun ikut membaca. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Oke. Summa inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Maksudnya, engkau tak perlu repot-repot Muhammad untuk memahaminya. Kami langsung yang menjelaskan Al-Quran itu ke dalam dadamu sehingga engkau paham. Nah, itu maksudnya Bunda. Kalau kita beda ya, nggak bisa langsung masuk pemahaman Al-Quran itu ke hati kita, Bunda, harus belajar. Ini beda kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kalau kita melihat latar belakang Nabi Muhammad yang statusnya itu adalah buta huruf, tidak bisa menulis, iya kan? Rasa-rasa Bunda, kalau imanmu itu tipis, nampaknya Al-Quran itu banyaklah perubahan. Tapi melalui ayat ini artinya apa? Memang Al-Quran itu sudah
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu langsung Allah tancapkan ke dada Nabi. Nah, bisa dipahami ya? Paham Bunda, ini kok bengong nih. Jadi Nabi tak perlu menghafal Al-Quran, tak macam kita Bunda. Sudah memang ditetapkan oleh Allah, Nabi itu hafal tanpa usaha. Nah, itu maksudnya Bunda. Sedangkan kita kalau ingin hafal Quran masih ada usaha. Nah, jadi artinya apa? Yakinilah bahwasanya Al-Quran itu terjaga. Walaupun Nabi kita itu ummi, ya kan? Oh, Nabi kita itu kan ummi, kan tak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi proses Al-Quran itu sampai kepada Nabi bukan dengan tulisan, tapi langsung ditancapkan ke dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maksudnya ya. Berarti juga menjadi pelajaran bagi kita Bunda bahwa ada perintah untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana dia diturunkan melalui ayat ini. Apa itu Bunda? Dengan tartil. Iya kan, dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Di awal Nabi baca Quran itu gimana? Gara-gara ingin cepat menguasainya, Nabi tergesa-gesa kan? Nah, jadi perintah membaca Al-Quran itu diperintahkan apa? Selesai dulu baca, baru kamu menyusul Muhammad. Berarti bacalah Al-Quran itu dengan tempo yang tenang. Tartil itu maknanya tenang. Paham ya Bunda? Bunda yang sudah tidak umum lagi ya. Ada namanya tahqiq ya. Ada namanya at-tahqiq. Ada namanya at-tadwir. Ada namanya al-hadar. Ada namanya at-tartil. Yang ini apa? Lambat. Ini untuk proses belajar dan mengajar nih. Yang ini sedang. Ini biasanya dipakai oleh para imam sholat. Sedangkan al-hadar ini untuk murojaah. Nah, mau lambat, mau sedang, mau cepat, bacaannya harus tartil. Jadi tartil itu bukan bagian dari tempo ya, tapi melainkan dia membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Apa tujuan Al-Quran itu diturunkan? Ketika Al-Quran itu turun dengan tajwid, maka bacalah Al-Quran itu dengan tajwid. Tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi, makalah baca Al-Quran dengan tadabbur. Berarti orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid plus tadabbur, maka bacaan itulah yang disebut dengan tartil. Entahkah dia membaca Al-Quran itu lambat, entahkah dia membaca Al-Quran itu sedang, entahkah dia membaca Al-Quran itu cepat. Nah, Ustadz, gimana mau cepat? Lambat saja nggak bisa kami tadabburi. Apalagi cepat kan gitu. Ya. Jadi di sini menjadi pelajaran bahwa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian ada juga anjuran untuk menghafal dan kewajiban untuk mengamalkannya. Anjuran untuk menghafal, kewajiban untuk mengamalkannya. Nah, paham ya? Menghafal itu kewajiban atau anjuran? Menghafal Al-Quran itu kewajiban atau anjuran? Anjuran. Mengamalkannya? Kewajiban. Kita hanya diwajibkan untuk menghafal Al-Quran
yang kita baca di dalam sholat. Hanya itu bunda, lebihnya itu sunnah. Berarti hafalah Al-Fatihah, ya kan? Hafalah surah-surah yang mesti dibaca di dalam sholat. Tapi kalau orang yang sudah hafal Al-Quran, ada nilai plus di situ, ada keistimewaan, ya. Tapi jangan dikatakan dia telah berdosa karena tidak menghafal Al-Quran. Yang berdosa itu adalah ketika dia sudah memilih untuk menghafal, kemudian dia meninggalkannya. Kemudian dengan pedenya dia mengatakan, aku lupa. Bisa dipahami. Padahal sebetulnya dia dilupakan. Siapa yang melupakannya? Setan lah bunda. Kok pula Allah yang melupakannya? Yang melupakannya setan. Karena dia tidak memilih untuk memurojaahnya kan. Berarti dia masuk dalam tipu daya setan. Yang selama ini punya hafalan Al-Quran tidak memurojaahnya, berarti dia dilupakan oleh setan. Bukan dilupakan oleh Allah bunda. Karena sebab dia lupa itu bukan karena kodrat manusia itu lupa, tapi memang sengaja dia tidak memurojaahnya. Itu beda ya bunda. Kalau kita sudah memurojaahnya kemudian ada lupa, maka itu lupa dari Allah. Bisa dipahami ya. Tapi kalau kita lupa ya karena memang tidak mau mengulangnya, itu lupa dari siapa? Itu harus dibedakan tuh. Nah, harus dibedakan. Kita ini lupa dari setan atau lupa dari Allah? Baik. Pelajaran pekan kemarin bunda tidak ingat. Itu dilupakan setan atau karena nggak ngulang kan gitu kan. Iya. Beda bunda. Jadi aku dilupakan, jangan katakan aku lupa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini maksud sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak lupa. Inilah sejarah turunnya bunda. Jadi ada kekhawatiran di diri Nabi. Nabi itu ingin melupakan, ada kekhawatiran di diri Nabi bahwa nanti ada masa Nabi itu akan melupakan Al-Quran, sehingga turunlah ayat ini sebagai hiburan kepada Nabi bahwa Nabi tidak akan pernah melupakan Al-Quran. Jelas ya? Oke. Namun bersambung, illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Sampai situ dulu bunda. Kecuali jika Allah menghendaki. Kira-kira apa pesan yang bisa kita tangkap ketika Allah mengatakan kecuali jika Allah menghendaki? Ayat ke-7. Pada dasarnya bunda, Nabi tidak akan pernah melupakan Al-Quran. Ingat itu ya, pada dasarnya Nabi tidak akan pernah melupakan Al-Quran. Itu kaidah awal. Namun ada ayat yang sengaja Allah kehendaki untuk dilupakan Nabi. Saya ulang, pada dasarnya Nabi tidak akan pernah melupakan Al-Quran. Namun ada ayat yang sengaja Allah kehendaki untuk dilupakan oleh Nabi. Berarti kalau dilupakan oleh Nabi, bagaimana tuh? Enggak bunda. Berarti ayat itu tak tertulis di dalam Al-Quran saat ini. Bisa dipahami. Berarti ayat itu tak tertulis di dalam Al-Quran saat ini. Kenapa? Karena memang sudah Allah takdirkan Nabi untuk melupakannya. Bisa dipahami? Nah, tentunya yang mengetahui ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang paling tahu apa hikmah di balik semua itu.
Kenapa sengaja Allah lupakan Nabi? Kalau Nabi lupa, berarti Nabi tidak perintahkan sahabat untuk menulis Al-Quran, kan? Berarti sehingga tak ada di Al-Quran, gitu. Jelas. Nah, coba untuk menguatkannya, berarti Ustadz, Al-Quran 30 juz itu ada yang tertinggal. Bukan begitu cara memahaminya. Yang tertulis itulah yang kita butuhkan. Paham ya? Sedangkan yang tak tertulis itu, Allah tahu bahwasanya itu tidak lagi kita butuhkan. Bisa dipahami? Nah, coba buka surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 106. Sudah ketemu ya? Manansakh min ayatin aw nunsiha. Ayat-ayat yang kami nasakh. Nasakh itu bunda, bukan ayatnya yang dihapus, tapi hukumnya yang dihapus. Paham ya? Apa beda ya? Yang pertama, yang kedua itu beda. Coba perhatikan ayatnya. Manansakh min ayatin aw nunsiha. Ayat-ayat yang kami nasakh atau kami hilangkan dari ingatan. Apa perbedaannya? Ini agak berat nih. Agak menguras pikiran. Agak menguras pikiran. Di dalam Al-Quran itu bunda, satu, ada yang hukumnya dihapus oleh Allah, tapi ayatnya masih ada. Itu namanya nasakh. Paham ya? Yang dihapus itu namanya mansukh. Oke. Tapi ada pula yang memang dulu dibacakan kepada Nabi Muhammad, Allah takdirkan Nabi itu untuk melupakannya, sehingga ayat itu tak tertulis dalam Al-Quran saat ini. Itu beda ya? Ada yang hukumnya dihapuskan, paham? Tapi ayatnya tertulis. Ada pula yang memang tidak tertulis sama sekali, dan itu hanya Allah yang tahu hikmahnya. Contoh. Coba bunda sebutkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, walaupun tidak disebutkan ayatnya, hukumlah. Tertulis ayatnya dalam Al-Quran, namun hukumnya itu dihapuskan oleh Allah. Tertulis dalam Al-Quran, tapi hukumnya tak boleh diikuti lagi. Itu hanya sebatas untuk pengetahuan saja. Dulu masa iddah 1 tahun ada di dalam Al-Quran, tapi setelah itu di ayat yang lain Allah katakan bahwasanya masa iddah wanita yang ditinggal oleh suami 4 bulan 10 hari. Ada di dalam Al-Quran bahwasanya wasiat itu wajib. Kalau bunda baca itu, hanya baca itu saja, bunda akan tersesat. Tidak mengikuti petunjuk yang lain yang ada di dalam Al-Quran, bahwa ternyata dulu di awal-awal Islam wasiat itu wajib. Namun setelah turun waris, maka waris yang wajib. Bisa dipahami ya? Ayatnya ada, tapi hukumnya tak dipakai lagi. Sudah ada syariat baru ya. Kiblat dulu kemana? Ke Baitul Maqdis. Kalau bunda baca Al-Quran, Ustadz, saya baca Al-Quran kiblatnya di Baitul Maqdis, kok kita kiblatnya ke Ka'bah? Karena nggak baca ayat yang lain. Nah, disitulah letak kesalahan manusia saat ini. Sering kali membaca Al-Quran, diterjemahkan sendiri, dipahami sendiri, hingga akhirnya tersesat. Nah, tidak membaca ayat-ayat yang lain. Tidak ada ilmu tafsirnya, bahwa ternyata ada ayat-ayat itu yang hukumnya itu sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada. Itu yang disebut dengan nasakh. Dalam istilah tafsir namanya nasakh wal mansukh.
Hmm, ada ayat yang dihapus, ya kan? Ada ayat yang menghapuskannya. Nah, ada ayat yang menghapuskannya. Jelas ya? Nah, baik. Banyak, sangat banyak Bunda di dalam Al-Quran itu yang ayat-ayatnya tertulis tapi hukumnya tidak dipakai. Ya. Baik. Lihat, na'ti bi khairin minha aw misliha. Masih di ayat yang sama. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Maksudnya apa? Kata para ulama Bunda, hukumnya dihapus dan ada yang sengaja Allah lupakan dalam ingatan Nabi karena tidak sesuai lagi dengan kepentingan masyarakat untuk masa yang akan datang. Hanya pentingnya untuk saat itu saja. Paham ya? Jadi karena hanya Allah yang tahu. Kata Allah, ini nggak diperlukan untuk hambaku di masa yang akan datang. Hanya perlunya untuk hambaku saat ini, kan gitu kan? Jadi artinya itulah yang tidak perlu, itulah yang dilupakan oleh Allah dalam ingatan Nabi. Itu dia. Baik. Bisa dipahami? Wajah-wajah nguras pikiran semua nampaknya udah. Gimana kalau sempat membahas tafsir nih kan? Allah tidak perlu evaluasi lagi ya. Sudah tahu dari awal sampai suatu saat itu tidak dipakai. Sudah tahu Bunda. Ini tidak akan dibutuhkan untuk hambaku. Ya. Bisa dipahami ya. Sama halnya, kita tak perlu lagi mengikuti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dengan adanya Al-Quran. Tapi jangan katakan Allah itu labil ya, hati-hati. Kenapa sih hukum di masa Nabi Musa dengan hukum di masa Nabi itu berbeda? Nabi Muhammad gitu kan, kok beda-beda? Berarti Allah itu labil. Hati-hati, itu orang-orang yang tipis imannya gitu tuh. Ya kan, Allah yang maha tahu. Allah tahu apa hikmahnya. Maka kenapa kitab-kitab terdahulu itu tidak ada? Karena hanya berlaku untuk umat saat itu. Kenapa Al-Quran itu tetap terjaga sampai hari kiamat? Karena dibutuhkan umat sampai hari kiamat. Paham ya? Makanya Al-Quran itu akan tetap terjaga. Tapi kenapa Taurat, Zabur, Injil itu musnah? Musnah kenapa? Karena memang tidak Allah katakan dijamin itu untuk dijaga. Ketika Allah tidak menjamin itu untuk dijaga, ya hilang begitu saja kan? Banyak orang-orang pemeluknya yang malah merubah ayat-ayat itu kan. Sampai saat ini kalau ditanya orang-orang yang berkeyakinan itu adalah kitab mereka, coba tunjukkan kitab primernya, ada nggak? Nggak ada kan? Alkitab itu ada nggak? Yang ada bahasa Batak, bahasa Inggris, bahasa Arab ada juga kan? Tapi kitab primernya ada. Sedangkan Al-Quran dimanapun tulisan aslinya ada. Tulisan aslinya ada. Ya, maka jangan katakan tafsir itu bagian dari Al-Quran. Nggak boleh. Tafsir itu adalah ijtihad para ulama dalam memahami Al-Quran. Kalau salah bukan Al-Quran yang salah, tafsirnya yang salah. Paham ya? Nah, oke. Baik. Jadi intinya hanya Allah yang mengetahui apa hikmahnya. Kenapa sengaja Allah lupakan dalam ingatan Nabi sehingga ayat Al-Quran itu tak tertulis saat ini, dan kenapa hukum itu dihapuskan. Dan memang Bunda, banyak hal-hal yang kita tidak ketahui hikmahnya kan. Apakah kita tahu semua perintah Allah itu hikmahnya? Banyak sekali tidak kita ketahui. Hanya secuil saja kita mengetahui hikmah-hikmah itu. Kenapa babi diharamkan?
kita tak tahu hikmahnya, bukan karena cacing, bukan karena cacing ditanya. Nah, ya kan? Kita tidak tahu. Nah, belakangan kita baru tahu hikmah dari sholat, dari sisi sains seperti apa kan? Nah, belakangan kita tahu. Tapi banyak sekali hal yang tidak kita ketahui hikmahnya dalam hidup ini. Kadang hikmah itu ada yang kita ketahui sekarang, ada yang nanti belakangan. Nah, seperti orang yang kena musibah, sekarang dia mengumpat-ngumpat dia. Nah, tapi 10 tahun yang akan datang, oh, untunglah, untunglah gitu. Dulu memaki-maki dia, kenapa lah aku dijodohkan sama si Fulan. Rupanya 10 tahun kemudian si Fulan itu masuk penjara karena nyambu bunda. Untunglah aku nggak nikah sama dia ya, gitu kan. Nikah sama si dia saat ini walaupun hitam. Contoh ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali lagi bahwa semestinya bunda, untuk apa Allah sampaikan ini kepada kita? Sekarang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi atau kepada seluruh manusia? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam surah Al-A'la ini? Illa masya, mulai dari sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Apa bunda? Mestinya ada muncul kekhawatiran di dalam diri kita kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana Nabi juga demikian kan gitu loh. Tapi hari ini kita melihat miris sekali, orang tidak lagi peduli dengan itu. Iya kan? Maksudnya bagaimana? Tidak ada perasaan ingin tahu di dalam memahami Al-Quran. Iya kan? Bukan tidak boleh membaca Al-Quran, itu bagus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tapi kalau berhenti pada itu saja, dia masuk dalam perangkap setan. Karena Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, artinya tipu daya setan, adalah di antara rayuan setan itu di mana memfokuskan seseorang dalam satu amalan sehingga berpaling dari amalan lain. Itu tipu daya setan tuh bunda. Dia fokus dengan satu amalan sehingga berpaling dari amalan lain. Contoh, betapa banyak orang yang sibuk menjaga cucunya tapi lupa menuntut ilmu. Itu masuk dalam perangkap setan tuh bunda. Bukan ditinggalkan cucu itu adalah kebaikan juga, tapi kalau sampai gara-gara itu dia berpaling dari amalan lain, dari ibadah lain, berarti dia masuk dalam perangkap setan. Ada orang yang sibuk memperbanyak kualitas sholatnya, tapi dia tak mau memperbaiki kuantitasnya. Nah, kalau ditanya semua jenis sholat dia laksanakan, tapi tak benar. Tak ada rasa ingin tahu, dia ingin memahami bacaan-bacaan sholat itu masuk dalam perangkap setan. Ada orang yang begitu dermawan tapi tak sholat. Kedermawannya itu mendapatkan kebaikan, baik tuh bunda, tapi hubungannya dengan Allah rusak. Itu masuk dalam perangkap setan. Begitu juga sebaliknya.
Ada orang yang dalam hidup ini sibuknya sholat, puasa, baca Quran, zikir, tapi cuek dengan manusia. Itu juga masuk dalam perangkap setan. Ada orang yang sibuk dengan dunia tahsin. Itu saja, mulai dari awal dia sampai akhir, beribu ijazah sanad dapat, tapi dia tidak memahami Al-Quran. Itu juga masuk dalam perangkap setan. Jadi setan itu kalau dia tidak bisa menghasut manusia untuk melakukan keburukan, maka dia akan melakukan tipu daya yang selanjutnya, bagaimana dia berpaling dari amalan lain sehingga fokus pada satu amalan, sehingga dia tidak mendapat. Kalau nih manusia tidak bisa masuk neraka, setidaknya dia tidak mendapatkan derajat tinggi nanti di surga. Nah, itu kan. Nah, itulah dia. Makanya kita tidak boleh memfokuskan satu amalan sehingga berpaling dari amalan lain. Yang boleh itu memprioritaskan. Beda ya, memprioritaskan dengan meninggalkan. Ada yang lebih diutamakan, tapi tidak memprioritaskan itu, Bunda, bukan meninggalkan. Nah, memprioritaskan itu adalah ini yang lebih banyak dulu, yang lain itu dikerjakan juga, tapi fokusnya di sini dengan tidak meninggalkan amalan lain. Kalau ada seorang perempuan yang sibuk menuntut ilmu sampai tinggal kewajibannya sebagai seorang istri, masuk dalam perangkap setan tuh. Menuntut ilmu itu baik, Bunda, tapi kalau sudah sampai tinggal kewajibannya sebagai seorang istri, masuk dalam perangkap setan. Karena dia di sisi lain dia berpahala, tapi pada sisi yang lain dia telah melakukan perbuatan dosa. Pandai-pandailah memanage waktu, ya. Baik. Yang melatar belakangi saya dulu seperti itu, Bunda. Nah, ya kan. Ini kalau gini-gini terus nih, sibuk ngajar-ngajar tahsin saya ini kan. Ya kan, akhirnya saya difokuskan pada itu saja, sehingga saya mencoba untuk mengajarkan jamaah itu dengan ilmu-ilmu yang lain. Latar belakangnya dari situ, karena saya baca-baca gitu, ternyata iya ya, kalau fokus pada itu saja gitu. Ya kan, sampai ya banyak orang sekarang, seseorang itu mesti ada disiplin keilmuannya, tapi bukan meninggalkan yang lain. Hari ini kita melihat ada profesor di bidang fikih, dia bagus, harusnya baca Qurannya sebatas bagus, itu alhamdulillah. Tapi kalau sampai tak bagus, itu masuk dalam perangkap setan tuh. Nah, iya kan, di bidang fikih bagus tapi baca Qurannya bermasalah. Mungkin kalau baca Qurannya sekedar bisa terhindar dari lahan jali, alhamdulillah. Kan gitu kan. Ini kadang gelarnya profesor, tapi baca Qurannya banyak kesalahan fatalnya ya. Banyak kesalahan fatal. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan sampai Bunda kalau belajar tauhid itu saja dari awal sampai mati. Nah, belajar tadabbur itu saja. Saya pun nggak setuju, Bunda, kalau tadabbur saja yang Bunda ikuti. Tidak belajar yang lain gitu kan. Kadang ada beberapa majelis ilmu seperti itu. Belajar dia sama si Ustadz si Fulan kan, dari sejak awal sampai akhir itu saja. Sehingga ketika mereka belajar dengan kita, ditanya fikihnya, sholat bermasalah, zakatnya bermasalah, semuanya bermasalah syariatnya. Orang yang bertauhid tanpa syariat bermasalah ibadahnya. Tapi kalau dia paham syariat, kalau rusak tauhidnya juga bermasalah. Memang harus dua-duanya dipelajari. Dua-duanya dipelajari. Kadang kita sudah mempelajari fikih sholat, tapi karena tak dalam ilmu tauhid, kita tak khusyuk juga. Kadang kita sudah belajar tauhid, tapi karena rusak syariat sholat kita, nggak muncul juga kekhusyukan itu. Ya, jadi perlu dipelajari. Ya, makanya
mestinya Bunda punya list di situ. Hari ini Senin belajar ini, Selasa belajar ini, Rabu belajar ini. Tapi jangan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri ya. Nah, ini setiap pulang suami nanti ia kan kosong rumah kan. Goput sajalah gitu kan. Nggak boleh Bunda. Terkadang suami itu dalam hatinya dia tidak ridho, tapi daripada malas ribut ya kan, makanya dia diam kan. Atas kediamannya itu membuat banyak seorang perempuan itu sebenarnya dia keluar itu sedang bermaksiat. Nah, makanya pandai-pandailah, pandai-pandai. Yang statusnya sudah tidak memiliki suami, alhamdulillah. Bebas sebebas-bebasnya. Karena memang apa namanya fokus ya kan. Dan tidak ada masing-masing punya kelebihan. Masing-masing banyak. Gadis ataupun janda memiliki pasangan atau tidak memiliki pasangan, semuanya ada plus minus, tapi memiliki kelebihan masing-masing dan semuanya punya modal untuk masuk surganya Allah. Kalau kita melihat ada seorang suami yang jahat tapi istrinya baik, maka contohlah Asiyah dengan Firaun, kan gitu tuh. Ternyata dia bisa bertahan menjaga imannya di tengah lingkungannya yang zolim, kan gitu tuh. Kalau kita melihat ada perempuan yang soleh dipasangkan dengan suami yang soleh, maka lihatlah keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi Ibrahim, ya kan. Tapi pula kalau kita melihat ada suami yang baik tapi istrinya bejat, itu istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, ya kan. Nah, tapi ada pula perempuan yang tidak memiliki pasangan tapi soleh, Maryam. Masing-masing Allah berikan perumpamaan itu dalam Al-Quran. Berarti engkau memiliki pasangan yang soleh, tapi bisa jadi engkau tidak mendapatkan hidayah dari dia. Nah, iya kan? Buktinya kan peluang hidayah itu sebenarnya besar kan untuk istri Nabi Lut dan Nabi Nuh kan. Suami loh soleh, tapi enggak bisa juga kan gitu kan. Yang itu model orang kafir, model orang yang buruk ketika didekatkan dengan orang yang beriman. Begitulah dia. Tapi ada orang yang model orang yang beriman didekatkan dengan orang yang buruk, seperti itulah Asiyah. Nah, ya kan, sampai diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya agar kufur kepada Nabi Musa, tetap memilih beriman. Dicelupkan ke minyak panas oleh Fir'aun suaminya sendiri, tetap memilih beriman. Dijanjikan istana yang lebih besar dari istana yang dia duduki saat itu, tetap memilih beriman. Kalau model-model Bunda dipasangkan dengan Fir'aun saat itu kira-kira gimana? Oke lah, atau lari gitu. Kan gitu. Nah, jadi ada pula yang tidak memiliki pasangan tapi dia beriman. Itu kalau Maryam itu ibarat janda lah. Jangan. Atau perempuan-perempuan yang statusnya apa namanya tidak menikah sampai mati. Apa bahasa kita tuh Bunda? Bujang lapuk. Oh, laki-laki ya, perawan tua ya. Nah, kan gitu tuh. Artinya semuanya memiliki kesempatan. Ya, memiliki kesempatan, ya. Baik. Kok cerita ke sana tuh? Baik, sampai mana tadi Bunda? Illa Masya Allah. Baik. Kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia
mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Jahar, ya, yang tampak dan yang tersembunyi. Ini kalau Allah itu Bunda tahu apa yang tersembunyi, ya Allah itu kan, kalau Allah itu tahu apa yang tersembunyi, sudah pasti Allah tahu apa yang tampak, betul kan? Terus kenapa bunyi ayat ini seperti ini? Kenapa? Kalau Allah sudah tahu yang tersembunyi, pasti Allah tahu yang terang-terangan, yang tampak. Kenapa Allah ngomong sesungguhnya Allah tahu yang tersembunyi, ya kan, yang tampak, yang terang maupun yang tersembunyi ataupun mau yang dirahasiakan. Kira-kira apa jawabannya? Kalian tahu nggak apa yang kalian sembunyikan? Sampai apa yang kalian sembunyikan itu aku tahu. Berarti apa tuh? Kalau yang disembunyikan sudah tahu, sudah pasti yang tampak, apalagi kan gitu. Ayo coba berpikir Bunda. Maksudnya apa? Hah? Entah ada yang perlu sembunyikan. Oke. Iya. Tapi maksudnya kalau Allah tahu yang tersembunyi, sudah pastilah Allah tahu apa yang tampak. Kayak rasa-rasa mubazir ayat nih. Gitu kan. Allah tahu apa yang terang-terangan dan apa yang tersembunyi. Selain Bunda, siapa lagi? Ayo Bunda. Kita harus berjalan sesuai dengan yang lurus. Oke. Ada lagi? Maksudnya begini Bunda. Allah sampaikan ini, kata para ulama, bahwa yang tampak dan yang tersembunyi bagi Allah sama saja. Makanya Allah mengatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yang tampak dan yang tersembunyi sama Allah sama saja. Nggak ada perbedaan Bunda. Ya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Mau yang kau lakukan terang-terangan, yang mau kau lakukan tersembunyi, sama Allah sama saja. Nggak ada bedanya. Jadi pesan yang bisa kita ambil adalah berhati-hatilah dalam berucap, berhati-hatilah dalam bertindak, ya, berhati-hatilah dalam bertutur kata, berhati-hatilah dalam melihat. Kalau Bunda lagi sama suami, lagi jalan di mall, suami melirik perempuan gini, gini dia Bunda. Kira-kira istri lihat? Nggak lihat kan, dia rangkul suaminya gini kan. Ya kan suaminya lihat cewek, sekilas saja. Istri tahu? Nggak tahu. Kenapa istri tahu Bunda? Orang gini aja sebentar dikit kan. Sambil ngomong dia sama istrinya, itu bang bagus, sedikit aja gitu kan. Tapi Allah tahu. Jadi kalau tertancap tuh Bunda, kalau tertancap tuh yang seperti itu di dalam hati kita, nggak akan berani suami melirik walaupun sekilas, karena Allah tahu. Karena Allah tahu kalau dia benar-benar tertanam sifat Allah itu di dalam dirinya, dia nggak akan berani seperti itu. Cuman dia kan berani sikit-sikit karena merasa istri tak tahu kan gitu tuh. Tapi Allah kan tahu kan. Jadi sampai seperti itu Bunda. Kalau sudah mantap iman tuh, dia akan berhati-hati dalam berucap, ya, bahkan di saat dia sendiri. Wabil khusus ini perempuan lah. Perempuan ini kalau selalu ngomong, selalu dalilnya itu berapa kata dalam sehari?
Berapa bunda? Mubazir lah Ustadz kalau nggak dikeluarkan semuanya. Selalu bahasanya seperti itu kan. Ya itu salah ya. Jadi dalam Islam itu kalau nggak bisa ngomong baik diam kan gitu. Kalau nggak bisa ngomong baik diam. Kalau rasa-rasa ini keluar nih nanti pasti memaki nih, diam. Kalau ingin ngomong dia, ini pasti yang keluar nih ucapan baik, ngomong. Nah itu maksudnya bunda. Kalau saya ngomong nih pasti yang baik-baik nih, ya keluarkan. Tapi kalau saya ngomong nih rasa-rasa bawaannya ini merendahkan, menghina, macam-macam, diam. Itulah sikap Islam itu. Ya. Tapi kalau sekarang tidak kan, tak pentinglah. Ya kan, yang penting kau dengarkanlah apa yang ku ucapkan. Daripada ditahan di sini kan. Buat penyakit nanti gitu kan, alasannya buat penyakit. Ya. Kadang kita ini bunda lost control, apalagi kalau sudah satu circle. Biasanya orang kalau sudah berteman dengan orang yang satu circle dengannya, kebablasan. Ya kan, bicara suami lah, bongkar-bongkar aib suami lah. Bongkar karena satu circle kan. Tapi kalau sama orang lain, malaikat. Kalau ketemu dengan satu orang yang tidak satu circle dengannya, seperti malaikat. Kalau bapak-bapak nggak ada pembahasannya itu bunda. Sejauh saya berteman dengan kawan-kawan, selalu ngobrolnya itu apa? Bukan nggak ilmu juga kali gitu kan, tapi bicaranya itu tentang apa? Uang. Uang, bisnis gitu kan, gimana itu selalu saya kalau ngobrol sama teman-teman itu kan. Ya kan? Nggak tahu lah kalau perempuan ya. Saya pun dapat informasi itu bunda, ya dari jamaah juga kan. Ya, iya kan. Makanya kalau teman-teman yang nggak satu frekuensi, biasanya kita agak jaga jarak, jaim lah. Ya kan. Ya, nanti masuk ke halakoh itu, berubah 1000 derajat bunda. Iya kan. Baik. Kita lanjutkan. Kalau Allah tahu yang tersembunyi dan dia beriman kepada sifat Allah itu, kira-kira dia bermain nggak dengan hatinya? Enggak. Bahkan masalah su'uzon dan husnuzon itu kira-kira gimana? Akan terfilter kan? Kalau Allah tahu, dia benar-benar tanamkan sifat Allah tahu apa yang tersembunyi. Aku su'uzon dengan orang pun Allah tahu. Maka sikap dia saat itu apa? Husnuzon, dia akan berpaling kan gitu kan. Kalau Allah tidak tahu bunda, berarti sama dong Allah dengan manusia. Nah itu bagus, alhamdulillah. Allah itu bunda, di antara sifat Allah itu ada namanya Al-Khabir. Al-Khabir. Al-Khabir itu maha teliti. Maha teliti. Al-Khabir itu maha teliti. Tak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Sekecil apapun itu yang terbesit dalam hatimu, walaupun lintasan pikiran, Allah tahu. Jadi kalau kita bandingkan dengan, makanya kalau kita benar-benar tak mengenal sifat Allah dan kita sadar akan diri kita akan tunduk. Apa yang saya sampaikan dari awal bisa bunda ulangi? Kan?
Enggak kan? Nah, tanpa ada tambahan kata dan pengurangan, enggak. Nah, tapi Allah, apa saja yang kita lakukan, tak ada yang satu pun luput dari pengetahuan Allah. Itu nanti ketika di akhirat, ya Allah aku buat B kok kau tulis A, nggak ada kayak gitu. Atau A, ya Allah aku kemarin kalau nggak salah buat ini kok nggak ada di sini catatannya gitu kan, itu nggak ada Bunda. Yang begitu yang ada di dalam kehidupan saat ini kan. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Di dalam tafsir Al-Baghawi, Bunda, disebutkan bahwa maksud ayat ke-8 ini, Allah bimbing Nabi kepada syariat yang mudah. Maksud wa nuyassiruka lil yusra itu adalah maksud kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Maksudnya adalah Allah bimbing Nabi kepada syariat yang mudah. Berarti kalau Allah bimbing Nabi kepada syariat yang mudah, apa yang kita, semua hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, baik perintah maupun larangan, itu mudah atau sulit? Mudah. Kalau sulit, berarti dia bertentangan dengan ayat ini dong. Bahwa semua yang Allah perintahkan kepada Nabi itu syariat yang nggak ada yang sulit. Yang membuat sulit itu Bunda, iman, bukan zahir amalan itu. Bukan zahir amalan itu. Kenapa begitu sulit seseorang itu melaksanakan salat subuh 2 rakaat, tapi begitu mudah dia nonton bola sampai 4 jam? Padahal kalau secara zahir mana yang lebih sulit? Nonton bola. Ya kan, masalahnya di mana? Iman. Kenapa begitu mudah seseorang itu naik turun gunung tapi salat 2 rakaat tidak? Iman. Bukan salat itu susah Bunda, imannya yang bermasalah. Kalau iman bermasalah, maka ibadah itu sulit untuk dilaksanakan. Coba kita cek satu persatu. Zakat itu hanya bagi yang sampai nisabnya. Yang tak sampai nisabnya dan tak sampai haulnya, tak ada kewajiban zakat. Haji bagi yang mampu. Puasa ada solusi qada dan fidyah. Bersuci dengan air, alternatifnya dengan tayamum. Salat tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Kan itu. Serta syariat-syariat yang lainnya seperti itu. Kalau kita melihat Bunda, semua syariat-syariat itu pasti ada alternatifnya. Kan mudah kan? Zikir itu mudah nggak? Mudah, sangat mudah sekali zikir itu. Ke mall, mengeluarkan minyak, manaskan mobil, manaskan motor dan sebagainya. Tapi kok mudah di ke mall zikir enggak? Masalahnya iman. Kalau iman itu keropos, Bunda, 5 menit sholat itu susah. Tapi duduk nongkrong di mall 10 jam, tahan dia. Ya. Baik. Kalau dibandingkan dengan syariat-syariat terdahulu gimana? Ya Allah, habis kita nih Bunda. Sholat di masa Nabi Musa itu 50 waktu. 5 waktu saja. Banyak yang bolong, banyak yang tertinggal. Bagaimana kalau 50 waktu? Syariat di masa Nabi Musa itu orang yang ingin dihapuskan dosanya mesti bunuh diri. Mesti bunuh diri. Di masa Nabi Musa itu kalau ingin diampuni oleh Allah, tebus nyawamu. Itu dari masa Nabi Musa Bunda.
Di masa Nabi Musa itu kalau terkena najis nggak bisa dibasuh, harus dikoyak. Iya kan? Harus dikoyak. Kalau pakaiannya cuman sehelai gimana tuh? Kena di sini, potong, kena di sini lagi, potong, lama-lama. Pakai apa namanya itu? Apa namanya itu? No can see ya? You can see ya. Kebayang nggak itu Bunda, ya kan? Nah, syariat-syariat terdahulu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setiap satu dosa satu kebaikan satu. Makanya Allah takdirkan umur mereka panjang. Allah takdirkan umur umat Nabi Muhammad pendek. Makanya syariatnya apa? Kalau dosa itu satu, kebaikan itu minimal 10. Itu minimal tuh. Kalau dia laksanakan di hari Jumat, di bulan Ramadan, dia laksanakan di tanah haram, bertingkat-tingkat lagi tuh. Nah, kan gitu tuh. Belum lagi dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Jadi adilnya Allah itu Bunda. Kadang kita bertanya, ya Allah, bagaimana kami bisa mengimbangi umat-umat terdahulu yang Engkau takdirkan umur mereka panjang-panjang sampai 900 tahun, 1000 tahun. Kalau mereka orang soleh, dari awal, dari sejak balik sampai mati mereka taat kepadamu ya Allah. Sedangkan kami, Engkau takdirkan wafat itu berkisar 60-70. Kami soleh dari sejak balik sampai mati. Sudah pastilah kami nggak sesuatu surga dengan umat-umat terdahulu, kan gitu kan? Karena dari sisi waktu kan beda jauh Bunda. Tapi ternyata tidak sama kita dengan umat-umat terdahulu. Dibuat sama, karena apa? Satu kebaikan itu dilipat gandakan. Anehnya satu dosa sah. Coba satu dosa 10. Itu satu dosa 10, satu pahala 1 dibalik oleh Allah. Iya kan? Baik. Nah, makanya innama tujzauna bima kuntum ta'malun. Ketika Allah menyambut nanti penghuni surga, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Orang-orang yang menghuni neraka itu nanti Allah katakan sesungguhnya engkau diberi balasan sesuai dengan apa yang engkau kerjakan. Penghuni surga juga seperti itu, sesungguhnya engkau mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang engkau kerjakan. Tapi bedanya kalau untuk penghuni neraka ada tambahan bima, ada tambahan bi. Tapi kalau untuk penghuni surga ma kuntum ta'malun. Untuk penghuni neraka bima kuntum ta'malun. Kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang masuk neraka itu akan Allah balas sesuai dengan tingkat kejahatannya. Tapi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu Allah akan balas tak sebanding dengan amal solehnya di dunia. Tak sebanding dengan amal solehnya di dunia Bunda. Mana sebanding Bunda salat subuh, salat sunnah fajar saja dunia dan seisinya kan. Sedangkan satu dosa kita lakukan sesuai dengan tingkat kejahatan kita. Makanya nggak sebanding. Mana pantas sebenarnya kita masuk surga dengan amal kita yang sementara. Nikmatnya abadi, ya kan? Kemudian ibadahnya itu sementara. Nah, baik, maka kalau ada orang yang lebih sayang kepada manusia, berarti ada masalah dengan imannya. Kenapa? Lihat bagaimana sikap Allah kepada hambanya. Kalau manusia punya kesalahan yang amat fatal dengan Bunda maafkan. Ada yang tidak, Oke, itu normal tuh Bunda, normal. Udah fatal kan. Tapi ada manusia yang memilih memaafkan.
Nah, manusia memilih memaafkan, tapi dia tidak pernah memberikan sebahagian hartanya kepada orang yang memiliki kesalahan fatal itu kan. Dia maafkan tapi dia tidak memberi. Bedanya Allah kan tak seperti itu. Allah hapuskan kesalahannya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada orang di dunia ini kalau seseorang itu punya kesalahan fatal, dia maafkan, dia kasih hartanya kepada orang tersebut. Ada? Nggak ada, Bunda. Nggak ada, itu kan. Udah aku maafkan sanalah. Paling kayak gitu sajalah. Nah, ya aku maafkan kamu, itu ada hartaku. Iya kan, ambil. Ada gitu, nggak ada. Allah disamakan pula sayangnya Allah sama sayangnya manusia. Nah, kan gitu tuh. Kalau anak melakukan kesalahan, minta uang saku, Bunda kasih, tapi dengan rasa jengkel kan? Allah seperti itu? Tidak. Nah, ambillah. Nah, dikasih. Ambil karena apa? Jengkel dengan anak tersebut kan, minta terus. Bukanlah seperti itu. Maka sebuah kesyirikan jika dia menyamakan sayangnya Allah dengan hambanya seperti sayangnya ibu kepada anaknya, sama dia. Itu syirik, Bunda, nggak boleh ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kembali lagi bahwa pada dasarnya syariat Allah itu mudah. Yang membuat sulit itu adalah iman. Ya. Maka perbanyaklah istighfar ya, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah menghapuskan kesalahan kita, maka rizki Allah itu mudah kita dapatkan. Di antara rizki Allah itu adalah amal soleh. Amal soleh. Ada yang bertanya kepada saya tadi malam, Ustaz, anak saya lama betul nggak dapat jodoh, dia WA. Kita nasihati itu juga. Adakah doa khusus? Saya bilang tak ada doa khusus. Tak ada doa khusus secara spesifik datang dari Nabi supaya anak itu dapat jodoh. Karena sesungguhnya cepat atau lambatnya jodoh itu datang pasti ada kebaikannya. Nah, cuman kita kan juga diperintahkan untuk ikhtiar. Di antara ikhtiar itu agar rezeki itu mudah didapatkan ya istighfar. Nggak ada yang lain, Bunda. Fakultu astaghfiru rabbakum. Itu kan nasihat Nabi Nuh. Jadi kalau seseorang itu beristighfar, maka Allah mudahkan segala urusan hidupnya. Masalah kita kenapa rezeki itu terhambat, sudah ditetapkan tapi nggak turun, ya gara-gara dosa. Karena penghambat rezeki itu adalah dosa. Maka kalau ingin anak itu dapat jodoh, ibunya dengan anak itu harus banyak beristighfar. Ibunya banyak beristighfar, anaknya juga yang bersangkutan harus istighfar. Kalau keluarga itu ingin dimudahkan rezekinya, ya suami istri banyak istighfar. Istighfar itu berkaitan dengan taubat ya, Bunda. Jangan sampai mohon ampun tapi dosa dilakukan juga ya kan. Yang dimaksud dengan istighfar itu dia bagian dari taubat. Hal yang dia lakukan adalah tinggalkan, sesali, bertekad untuk tidak mengulang kembali, dan niatkanlah taubat itu karena Allah, bukan karena manusia. Jika ada orang yang bertaubat dari perbuatan zina dikarenakan takut karena pada akhirnya nanti dia terkena penyakit AIDS, taubatnya nggak diterima. Nah, kenapa? Karena taubatnya itu bukan karena Allah. Banyak orang yang meninggalkan perbuatan buruk karena takut berdampak pada jiwanya, hartanya. Nah, itu tidak tahu. Dia meninggalkan. Banyak orang yang memilih masuk Islam karena calonnya kan? Iya. Kan itu, Bunda. Banyak nggak diterima taubat seperti itu. Maka kalau ingin diterima taubatnya, tinggalkan. Bukan sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat itu sunnah.
namanya dia sholat sunnah. Itu ibarat Ustaz, saya sudah sholat sunnah taubat, apakah taubat saya diterima? Sekarang udah engkau tinggalkan nggak perbuatan itu? Nah, ya kan, itu ibarat orang sholat suruk tapi nggak sholat subuh. Nah, sholat suruk tapi nggak sholat subuh. Mau tak sholat dia, insya Allah taubatnya diterima. Kalau dia bertekad, kalau dia meninggalkan perbuatan tersebut, kalau dia tinggalkan itu amalan zahir atau amalan batin? Amalan zahir. Dia kan umpamanya seperti menaikkan suaranya, meninggikan suaranya di depan suami. Itu kan dia tinggalkan itu, berarti itu amalan zahir. Sedangkan dua yang setelahnya itu amalan batin. Sesali, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Memang muncul tekad yang kuat dalam hatinya untuk tidak mengulang kembali. Walaupun pada akhirnya di kedepan hari dia ulang, tapi di awal dia sudah bertekad. Nah, yang namanya nasuha itu bukan total. Nasuha itu makna asalnya menjahit baju yang bolong, merajut pakaian yang bolong. Itulah makna nasuha itu. Nah, orang yang bertaubat itu bukan tidak melakukan kemaksiatan sama sekali di kedepan hari, tapi orang yang bertaubat itu tahap demi tahap ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Sampai pada tahap nanti tutupilah pakaian itu dengan jahitan tersebut, sampai pada akhirnya dia tinggalkan kemaksiatan itu secara sempurna. Itulah yang dimaksud dengan taubat nasuha. Nah, jadi proses dia, Bunda. Yang penting dia jalan terus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.